taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurman Ramdansyah, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaannya menuju Smart Governance, BKPSDM telah memfasilitasi ASN dalam mengembangkan kompetensinya. Hal ini menunjukkan bahwa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang telah dapat berkesempatan dalam meningkatkan kompetensi sehingga dapat meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN, sekaligus mewujudkan Smart ASN menuju Smart Governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Sekian. Baik, ini komunikasi lintas generasi. Baik, mari kita awali terlebih dahulu. Sebenarnya generasi itu apa? Kalau kita mengacu pada pendapat ya ahli ya sosiologi ya ahli psikologi juga Myers ini, beliau menyampaikan generasi itu adalah a group of people who has experiencing life ya together within a certain time range. Artinya apa? Ketika kita bicara generasi ini adalah sekelompok orang yang memiliki pengalaman hidup bersama-sama dalam suatu range waktu yang sama. Nah, maka ketika kita bicara tentang generasi ini, ada dua hal pokok yang harus kemudian kita cermati ya di sini. Adalah pertama, mereka ini, kelompok orang-orang ini tuh hidup, tumbuh, dan berkembang dalam pengalaman keadaan dunia yang sama. Jadi kalau kemudian kita bicara nanti ada generasi tradisionalis ya, mereka ini hidup di zaman-zaman era-era perang gitu ya. Nanti kemudian kita mau lihat generasi-generasi yang masuk kepada kategori baby boomers, itu mereka mulai adalah orang-orang yang mulai pulih dengan kondisi-kondisi perang. Mereka punya sifat untuk membangun dan sebagainya. Sehingga orang-orangnya adalah orang-orang yang struggle, orang-orang yang pekerja keras. Di generasi yang Z ini mereka mengalami pengalaman berkelimpahan dengan informasi karena semuanya serba teknologi. Banyak sekali yang kemudian sifatnya mereka bisa kerjakan dengan instan. Bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori generasi baby boomers ataukah Gen X gitu ya, itu mereka masih struggle untuk mengerjakan bikin esai ya, buat kemudian skripsi, buat tesis atau apapun tugas-tugas mereka harus kerjakan, bahkan beberapa di antara Bapak Ibu harus mengetik satu-satu gitu ya. Tapi bagi generasinya sekarang Gen Z gitu ya, sekarang sudah AI, semuanya sudah kemudian artificial intelligence. Bapak Ibu bisa buat tesis, bisa buat sekelas bahkan kemudian disertasi gitu ya. Banyak referensinya, tinggal kemudian minta dari AI ini. Meskipun nanti biasanya di dalam perguruan tinggi kan akan dilihat ya mengenai isu plagiarisme itu muncul sekarang karena demikian gampangnya kita dapatkan informasi. Semua dimudahkan. Kalau zaman-zaman dulu ya, pada saat mungkin Bapak Ibu ngambil S1 gitu ya, isu tentang plagiarisme nggak mengemuka karena nggak kepikiran tuh kemudian nyontoh gitu, nggak kepikiran gitu ya. Membuat mudah itu nggak kepikiran, benar-benar kita harus buat konstruksi ide yang diuji benar-benar oleh dosen gitu ya. Kalau sekarang iya, tapi kadang-kadang memang kalau dosennya masih menggunakan paradigma lama, kalah dengan anak-anak zaman sekarang yang kemudian ternyata informasinya itu luar biasa, meskipun mereka cepat dapat informasi cepat lupa juga gitu. Baik, kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan rentang waktu dan usia. Jadi sekelompok orang tadi yang saya sampaikan dalam satu generasi, mereka hidup, tumbuh, berkembang dalam rentang waktu dan usia yang sama. Itulah yang disebut dengan generasi, Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian kita mengacu kepada pendapatnya Whitman ya, salah satu ahli komunikasi maupun juga ahli kemasyarakatan, beliau membuat sebuah range ya, karena nanti kalau kemudian Bapak Ibu lihat dengan berbagai macam literatur gitu ya, ada yang kemudian membuat rentang setiap generasinya mungkin ada selisih, meskipun selisihnya nggak banyak. Nah, saya mengambilnya ini dari Whitman yang kemudian memang membahas tentang komunikasi antar generasi. Nah, di sini ada generasi yang disebut sebagai tradisionalis
hidupnya, rentang waktunya kurang lebih adalah 1925 sampai 1942. Baby boomer 1943 sampai 1960. Lalu Gen X ya 1961 sampai 1981. Lalu milenial ya atau disebut sebagai Gen Y gitu ya, itu hadir di tahun 1982 sampai 2002. Lalu Gen Z itu adalah lahir di tahun 2003 sampai 2012. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Fitri, nanti ke depan ini ya, bentar lagi kita akan menyongsong mungkin banyak anak-anak kita ya, yang ternyata mereka masuk dalam kategori generasi alfa. Nah, setiap generasi ini ternyata memiliki pengalaman hidup yang rata-rata sama, gitu ya. Tradisional itu berbagi pengalaman hidup dunia yang sama, waktunya mereka dengan rentang waktu dan usia yang sama. Baby boomers juga demikian. Meskipun nanti tidak memungkinkan bahwa setiap orang ya di dalam tradisional, saya kategori tradisional, apakah saya akan punya karakteristik pasti sama persis seperti itu? Tidak. Akan bergantung dari apa? Bergantung dari lingkungannya, bergantung dari pola asuh, bergantung dari asupan-asupan informasi yang mereka memang dapatkan di dalam keseharian. Itu bisa membuat orangnya tidak terjangkar di dalam generasinya, tapi sudah bisa keluar untuk kemudian masuk kepada dunia misalnya baby boomers dan seterusnya. Tetapi kita boleh bilang dalam satu generasi ini warnanya biasanya itu akan sama. Ya, karena kita bicara manusia itu agak sulit untuk kemudian disampaikan bahwa pasti itu nggak ada matematisnya kalau kita bicara tentang manusia, apalagi sudah bicara tentang pikiran, kita bicara tentang emosi, tentang psikologi itu agak susah kalau kita bicara tentang pasti itu ya, gitu. Karena akan selalu ada dinamika di dalam konstruksi yang keluar di dalam manusia itu sendiri. Nah, mari kita coba telaah bersama-sama the baby boomers ya. Ketika kita bicara baby boomers, mereka itu tumbuh pada masa, mohon maaf saya tidak bahas untuk tradisionalis, tadi ada tradisionalis, karena nyun sewu kalau kemudian kita bicara di dalam konteks organisasi, biasanya masih tersisa baby boomersnya. Jadi kita fokus kepada yang memang ada di dalam organisasi. Ya. The baby boomers ini tumbuh pada masa kemakmuran ekonomi ya, dan perubahan positif yang dipandang sebagai kemajuan. Ya, memiliki pandangan yang progresif tentang pengasuhan anak. Jadi pengen anaknya bisa kemudian maju, pengen anaknya itu sekolahnya itu sudah mulai baik gitu ya. Kemudian pandangan bahwa punya anak banyak nggak apa-apa. Ini masih di baby boomers. Makanya ketika Bapak Ibu mungkin ada di masa-masa di baby boomers ini, pandangan tentang anak itu rasanya masih kemudian sangat positif sekali gitu ya. Gak apa-apa masih punya anak bisa 3 gitu, it's okay gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu pelajari di semakin kesini nggak akan kemudian ketemu yang seperti itu gitu ya. Karena dengan banyak lintasan tantangan hidup gitu ya, rasanya kemudian mereka berpikir aduh punya anak banyak-banyak bakalan kemudian ribet dan sebagainya. Di baby boomers mereka punya pandangan-pandangan yang lebih positif. Nah, secara umum ya, ketika kita bicara karakteristik dari generasi, baby boomers itu terlihat optimis orangnya, selalu kemudian kompetitif ya, mau bekerja keras untuk memastikan kesuksesan organisasi. Jadi mereka itu adalah memiliki cara pandang, saya itu bagian dari organisasi. Organisasi itu kalau kemudian saya nggak bekerja dengan baik, nanti organisasinya gimana? Kalau organisasinya karam gitu ya, bagaikan perahu gitu atau kapal, nah nanti kita juga kemudian akan ikut karam gitu ya. Nah sehingga mereka itu akan kemudian nggak pilih-pilih tentang pekerjaan. Bagi mereka ada sebuah pekerjaan, ayo dikerjakan, sudah. Itu bayangannya. Mereka nggak terpatok dengan, ini kan bukan tugas saya, ini kan tugasnya sana, kok enak aja. Nggak berpikir ke arah sana. The baby boomers. Ya. Nah maka ketika kita bicara preferensi komunikasinya, baby boomers itu adalah orang yang suka sekali pada saat kita mau diskusi, kasih dulu detail tentang latar belakangnya itu apa, sebelum masuk kepada ibaratnya inti pokok masalahnya. Jadi nggak suka kemudian langsung to the point gitu, enggak ya. Baby boomers itu suka, ini loh Pak, situasinya kondisinya seperti ini, kita udah ngumpulin misalnya data dan sebagainya. Nah ini oleh karena itu ini ketika isu sekarang yang muncul seperti ini, kita mau rencanakan buat seperti ini, seperti ada latar belakangnya gitu ya, nggak langsung to the point. Ya, lalu generasi baby boomers ini menghargai formalitas. Jadi formalitasnya itu tetap ada, ibaratnya unggah-ungguhnya ada, sopan santunnya ada. Kalau ketemu ya salam, kalau mau masuk ke ruangan ya ketok pintu dulu ya kan. Nanti kalau kemudian
sudah dipersilahkan mau duduk ya dipersilahkan dan seterusnya. Suka sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Meskipun mereka juga adalah tipikal orang yang juga tipikal terus terang ya dalam kemudian berkomunikasi ya, dan mereka kalau kemudian pada saat melakukan komunikasi mengandalkan sejauh ini masih email atau telepon ya untuk berkomunikasi di tempat kerja. Karena kalau kemudian disuruh memilih, mereka lebih suka dengan komunikasi langsung. Sebenarnya pakai telepon itu nggak suka, tapi karena memang situasi kondisinya sudah seperti ini, mau nggak mau harus menggunakan telepon. Kalau misalnya bisa aja enak langsung ketemu bahas gitu. Itu adalah tipikal dari baby boomers. Makanya kalau kemudian Bapak Ibu masih ingat ya, ketika kita dengan Bapak Ibu kita, mereka lebih suka kalau kemudian kita makan bareng, ketemu gitu. Ntar nanti kita ada quality time-nya apa pada saat makan bareng gitu ya, malam pada saat nonton film bareng gitu ya. Itu udah jarang ya kita temui gitu. Itu khasnya baby boomers, suka sekali kemudian dengan cara itu. Bahkan mungkin yang arisan keluarga dan sebagainya, itu eranya baby boomers sebenarnya gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang coba kita ketemu dengan keluarga besar gitu ya, sampai bani segala macam. Aduh itu rare banget, udah sangat jarang kemudian kita rasakan gitu ya. Nah, bagaimana pengaturan tempat kerjanya di baby boomers itu memprioritaskan tentang keamanan kerja gitu ya. Itu menjadi sebuah prioritas bagi the baby boomers ya. Gen ini kemudian berkembang pesatnya dengan pengaturan kerja formal. Jadi ibaratnya kata ketika kemudian kita bekerja, ada struktur-struktur yang kemudian kita bisa tahu, oh ini bagiannya A, bagiannya B, bagiannya C. Meskipun pada saat nanti bekerja, mereka udah nggak kemudian lihat itu lagi, mana yang perlu dibantu. Tapi strukturnya harus jelas, karena mereka menghargai sebuah hierarki, formalitas tetap harus ada. Itu di baby boomers ya. Mereka patuh dengan interaksi pertemuan kelompok ya. Makanya di era baby boomers meeting itu reguler dilakukan, itu terjadi gitu ya. Nah, ini yang paling penting, dan ada pengaturan pembagian kerja itu jelas dan terstruktur ya, menghargai kolaborasi dan interaksi secara langsung. Ini polanya baby boomers gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemudian kerja, kadang kemudian kita bicara lihat kemudian seperti anak-anak zaman sekarang, loh udah dikerjakan kapan? Kok itu mereka nggak nyampe? Wong belum kita, kita belum review, kita belum apa, gimana gitu. Nah kalau di baby boomers itu kita bisa akan kelihatan reviewnya itu seperti apa. Nah, bagaimana kita mengelola baby boomers itu yang paling penting ya. Karena kita di dalam organisasi kita mungkin ada 1, 2 atau beberapa yang tinggal sedikit ya, yang kemudian dari kalangan baby boomers. Baby boomers itu yang paling penting kita tahu kekhasannya umumnya itu adalah orang-orang yang pekerja keras. Mana yang bisa dibantu akan dibantu meskipun dalam pembagian kerjanya mungkin bukan miliknya ya, tapi andaikan kemudian kita minta bantuan, itu mereka akan kemudian lebih welcome untuk melihat kepentingan organisasi yang lebih besar ya. Lalu mereka itu butuh dihargai karena memang baik usia ya, lalu pengalaman hidup mereka itu udah lebih berpengalaman ya, maka perlu kemudian kita berikan apresiasi terhadap pengetahuan, pengalaman yang mereka miliki. Maka di beberapa perusahaan, di beberapa organisasi ya, mereka kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan sharing ilmu ya kan, kemudian menjadi coach, menjadi mentor ya, atau menjadi fasilitator ya bagi generasi-generasi yang lebih muda. Itu perlu didorong mereka, karena sebenarnya mereka bukan orang yang pelit untuk berbagi. Cuman memang jangan berharap bahwa kemudian cara membaginya itu sama dengan anak-anak zaman now yang dengan gampang menggunakan gadget ya, lalu kemudian langsung aware dengan penggunaan artificial intelligence gitu ya. Enggak, dengan caranya mereka. Nah ini yang kadang-kadang memang harus di bridging. Kalaupun mereka diajarin mau kok gitu loh. Cuman memang caranya untuk menyampaikan, karena ingat beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memang butuh diapresiasi dengan pengalaman dan usia yang mereka miliki. Lalu kemudian formalitas, mereka tetap pengen agar orang-orang yang junior itu ya tetaplah paling tidak nyapa, paling tidak itu respect, menunjukkan bahwa
beliau itu bagaimanapun punya pengalaman hidup yang banyak. Nah itu harus kemudian kita pahami supaya ketika kita mau melakukan pengelolaan terhadap baby boomers, prinsip dasarnya nggak dilupakan. Kalau enggak, mau pakai metode apapun mereka akan iya di depan tapi kemudian nggak dilakukan, ngedumel pasti. Karena sebagai manusia pasti satu ya, yang kita boleh miskin katanya, kita boleh nggak punya apa-apa katanya. Tapi yang paling penting adalah respect itu nggak boleh kemudian hilang. Harga diri itu nggak boleh hilang. Manusia kehilangan harga diri, wah ya. Nah, saya yakin bahwa setiap dari manusia itu lintas generasi pun itu menjadi sebuah hal yang penting. Mereka butuh untuk direspek. Tapi prioritas respect di setiap generasi bisa jadi berbeda. Bahkan respect pada setiap orang itu bisa jadi penempatannya berbeda. Ada yang butuh direspect dari konteks spiritualnya, ada respect dari sisi kemudian nyun sewu silsilah atau terahnya, atau kebutuhan respect dari sisi pendidikan dan sebagainya ada, atau mungkin dari sisi money dan sebagainya. Itu yang perlu kemudian kita pahami, gitu ya. Meskipun Gen X tidak akan kemudian sama dengan Gen Z ataukah kemudian kita bicara Gen Y. Kenapa? Di Gen X itu kalau kemudian mau keluar mau apa masih mikir-mikir, karena mereka boleh dikata adalah orang yang tadi skeptis. Bentar, kalau saya mau keluar nanti ada nggak ya yang akan kemudian saya sudah punya gantinya apa enggak? Lalu kemudian secara jangka panjang lebih banyak, lebih enak yang mana? Nah itu pasti mikir gitu ya. Meskipun sehingga kadang-kadang di Gen X ini masih kadang-kadang masih lebih sering untuk menahan diri gitu. Padahal tahu bahwa ini sebenarnya nggak selaras dengan saya, ya udah saya lakoni karena belum ada pilihan yang lebih baik gitu. Nah, beda nanti kalau kemudian kita mau bahas dari konteks Gen Y atau Gen Z yang mereka seringkali mengambil pertimbangannya tuh lebih menggunakan shortcut atau pola-pola yang lebih instan gitu. Nah, Gen X itu menghargai komunikasi yang lebih fleksibel, juga kemudian lebih informal ya dibandingkan dengan, kalau kita ada pembandingnya tentu dengan generasi sebelumnya yaitu the baby boomers. Mereka nyaman ketika kemudian menggunakan komunikasinya juga berbasis teknologi, mereka oke. Mereka juga menghargai teknologi itu sebagai pendorong pertumbuhan profesionalnya mereka. Mereka sadar bahwa teknologi itu membantu kita kok. Bukan teknologi membuat kita itu malah kemudian jadi mundur gitu. Enggak. Nah, tapi ini yang paling penting juga dalam komunikasinya, orang-orang Gen X itu mereka lebih senang dihubungi itu hanya selama jam kerja, karena mereka ingin menghargai work-life balance-nya itu. Jadi mereka menginginkan adanya keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Maka kalau Bapak Ibu silahkan ditelaah ya, work-life balance itu munculnya di era-eranya ini gitu. Ya, ketika kemudian Gen X mulai bekerja, mulai bertanya-tanya, mulai muncul kajian-kajian tentang work-life balance. Nah ini karena ternyata Gen X ini mengharapkan hal-hal seperti itu. Ya, oke, itu dari sisi preferensi. Nah, bagaimana kemudian berkaitan dengan pengaturan tempat kerja? Maka mayoritas Gen X ini menyukai lingkungan kerja yang lebih menekankan pada individualitas sebenarnya. Ya, sekali lagi sebenarnya mereka lebih suka dengan individualitas. Ya, mereka senang dengan tempat-tempat yang kemudian kalau kita mau lihat ya, kalau Bapak Ibu bekerja di perusahaan Jepang, saya dulu pernah di Astra, itu mereka nggak ada sekat-sekatnya Bapak Ibu. Dan Gen X itu nggak suka seperti itu. Ya, kalau baby boomer suka karena semuanya langsung bisa dilihat. Tapi kalau kemudian Gen X nggak suka, meskipun kemudian sempit, paling tidak ada ruang yang privasi bagi mereka. Makanya mulai muncul tuh sekat-sekat ya. Bu, sekat itu tidak harus dalam ruangan tersendiri. Bisa kebayang setiap organisasi harus menyiapkan ruangan tersendiri bagi para pegawainya. Repot gitu ya. Tapi mulai kemudian muncul Gen Z itu ruangan dalam ruangan yang besar, mejanya itu meskipun berhadapan-hadapan disekat, kanan kiri juga disekat, meskipun tetap bisa berkomunikasi, tapi ada ruang untuk mereka itu punya privacy gitu ya. Nah, senangnya kalau bisa adalah punya juga ya sebuah ruang yang kemudian secara leluasa bagi mereka untuk diterima secara psikologis ya. Dan tentu yang paling penting adalah aksesibilitas untuk mereka bisa mengelola beban kerjanya untuk mencapai sebagai work-life balance ini gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Mereka senang sekali memisahkan, ini urusan kerja, ini urusan pekerjaan. Itu bisa juggling dengan baik. Karena ya tadi orientasinya adalah work-life balance. Jadi di-juggling, ya. Jadi ini waktunya kerja, ini waktunya ini. Itu mereka bisa pisahkan gitu.
Nah, lalu ketika kemudian kita harus ketemu dengan Gen X yang saat ini masih banyak ya, di organisasi gitu ya. Gen X, tipikal Gen X itu adalah orang yang punya otonom, orang yang mandiri. Secara karir mereka sudah mapan dan ini menjadi sebuah aset SDM ya, bagi aset human capital bagi organisasi. Nah, mereka ini akan berkembang pesat kalau diberikan sebuah otonomi, keleluasaan, kemandirian untuk udah kerjakan pekerjaan ini. Tinggal dikasih deadline-nya aja kapan gitu. Dan ini rata-rata mereka-mereka yang sudah di Gen X ini rata-rata yang saat ini menempati posisi mulai dari middle management sampai top management, rata-rata sekarang ada sebagian warnanya di Gen X ini. Cara karir mereka rata-rata sudah mapan. Itu adalah tipikal dari Gen X. Jadi Bapak Ibu kalau mengelola Gen X yang paling penting adalah kasih tugas gitu ya. Lalu kemudian diberikan keleluasaan untuk kemudian mengerjakan gitu ya. Sesekali dikasih kesempatan untuk melakukan coaching atau mentoring gitu ya. Lalu kerja. Tapi jangan sampai kemudian kayak kita dikasih kayak komandornya gitu, diawasi saat bekerja, nggak suka gitu ya. Karena mereka sudah lebih suka mengerjakan, sudah saya tahu tanggung jawab saya, ini adalah profesionalitas saya, dikerjakan. Nah, bagaimana kemudian ketika kita ketemu ya, yaitu dengan Gen Y ya, the Y generation, atau beberapa literasi sudah menyebutnya ini Gen Y itu udah masuk pada kategori millennials gitu ya. Dan ini nanti akan menjadi kelompok yang terbesar nantinya di dalam angkatan kerja atau di dalam organisasi ya. Mereka terus membangun sejarahnya, mereka masih jalan. Nah, ini Gen Y itu tumbuh dengan kemampuan multitasking, multimedia ya, dengan berbagai hal yang serba teknologi. Maka Bapak Ibu nyun sewu, mungkin di antara Bapak Ibu di sini saya lihat juga banyak yang dari pendidikan. Jangan kaget, jangan bingung ya. Ketika dulu mungkin Bapak Ibu Gen Y atau mungkin yang sekarang di perkuliahan dan sebagainya, Gen Y itu bisa sambil makan, sambil nonton film, lalu sambil baca besok mau pelajarannya yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu guru, atau mungkin malah mau yang diujikan gitu ya. 3 hal itu dilakukan dengan waktu yang sama, sambil makan, sambil nonton film di depannya atau dengerin musik bahkan, lalu kemudian sambil baca bukunya itu dilakukan serentak dalam waktu yang sama. Lalu kita kemudian sibuk dengan menyampaikan, waktunya belajar, atau yang saya di tempat kerja Bapak Ibu akan dapati gitu ya. Gen Y ini pada saat bekerja, headphone-nya dipasang, dengerin musik, lalu di depannya layar ngerjakan tugas gitu ya. Sambil kemudian nyemil, itu bisa dilakukan dengan mudah oleh Gen Y ini. Karena memang karakteristik dasarnya adalah orang-orang multitasking dan orang-orang yang multimedia. Inilah cikal bakal bahwa mereka-mereka ini agak sulit sudah mulai kemudian muncul ketergantungan kepada teknologi. Meskipun kalau dibandingkan nanti dengan Gen Z ya, itu ketergantungan terhadap teknologinya jauh lebih besar. Nah, mereka tampil biasanya adalah orang-orangnya adalah percaya diri gitu ya. Mereka realistis terhadap apa yang harus kemudian dilakukan. Mereka punya pandangan yang global terhadap dunia gitu ya, bahwa artinya mereka nggak mau ketinggalan dengan kondisi-kondisi up to date yang ada di dunia tentang berita ya kan, tentang teknologi, itu mereka mau tuh ketinggalan. Lalu mereka merespon dengan positif peluang-peluang. Jadi ketika menghadapi sebuah pekerjaan yang sulit bagi mereka, saya mau coba gitu ya, pasti bisa ini gitu, menyampaikannya begitu. Tapi mungkin bisa jadi kita bicara dengan Gen X yang kemudian lebih skeptis, entar dulu kita telah dulu mana datanya, ini pasti bisa, ini sudah menunjukkan optimis duluan. Karena bagi orang-orang Gen Y, mereka berpikir di setiap kemudian ujiannya itu nanti akan ada peluang-peluang yang mereka nanti bisa temukan ya, khususnya kalau kemudian kita sudah bicara tentang penggunaan teknologi, sehingga mereka punya minat yang besar untuk ikut berperan di dalam perubahan. Mereka pengen ikut menentukan adanya perubahan-perubahan dunia ini menjadi sebuah tempat hidup yang lebih berkualitas bagi manusia. Nah, ini makanya kalau kemudian kita lihat di milenial ini volunteer itu banyak. Bapak Ibu bisa lihat tentang tentang lingkungan ya kan, tentang isu-isu politik, sosial, itu banyak. Ini muncul di sini di generasi milenial ini. Mereka memang punya sebuah passion
ingin ikut tumbuh menentukan perubahan yang terjadi di buminya, istilahnya di dunia ini, agar manusia itu hidup secara lebih berkualitas. Nah, Gen Y itu suka sekali komunikasi yang memfasilitasi adanya kerjasama tim, kolaborasi itu suka sekali ya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat pada beberapa konteks game-game itu muncul ya, terutama juga di Gen Y ini ya. Gen Y ini udah mulai kemudian menginisiasi, bahkan pada saat itu ya, kurang lebih di tahun sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu, saya pernah diminta oleh satu klien kami yang merupakan perusahaan India ya, metal India terbesar ya di dunia, gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu itu. Nah, ternyata mereka minta tolong ya untuk dibuatkan model penilaian ya yang bisa dilakukan secara global untuk para manajernya di seluruh dunia. Nah, salah satu yang kemudian digagas pada saat itu adalah dengan menggunakan gamification. Jadi sama seperti Nyun Sewu yang sekarang ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika anak-anak kita bermain permainan Mobile Legends gitu ya, mereka kemudian harus melakukan kolaborasi dengan rekan-rekannya mungkin dari dunia maksudnya belahan dunia yang lain, misalnya apakah itu di Perancis, di Amerika gitu ya, ataukah mungkin juga di Indonesia tapi ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di mana ya, itu berbeda gitu tempatnya. Lalu mereka kolaborasi sama pada saat itu sekitar 10-12 tahun yang lalu aja perusahaan India itu udah minta seperti itu. Dari situ tinggal kemudian dibuatkan tipsnya, simulasinya yang ini bisa akan kemudian memotret tentang bagaimana para manajernya melakukan pengambilan keputusan dengan tantangan-tantangan yang diberikan di dalam game tersebut. Nah, ini luar biasa. Gamification di banyak organisasi swasta ini sudah banyak digunakan ya. Kebetulan untuk di ASN gamification ini memang belum merupakan sesuatu yang populer gitu ya. Mereka di Gen Y ini mereka sudah mulai bicara tentang semuanya serba instant message ya, lalu kemudian menggunakan chat gitu ya. Mereka lebih senang karena lebih cepat gitu ya, daripada kemudian telepon kadang-kadang nggak nyambung dan sebagainya, pasti dibales lah gitu lah, intinya begitu. Nah, di milenial ini mereka memilih pekerjaan itu kadang-kadang yang menjadi prioritasnya adalah melihat pakai teknologi apa enggak nih gitu. Jadi mereka akan lebih memilih tempat-tempat kerja yang teknologinya itu difasilitasi, seenggak-enggaknya internet lah. Bahkan kemarin beberapa anak ya, saya lihat karena ini eranya anak-anak kita mungkin sudah mulai kuliah dan sebagainya, pemilihan tempat kos aja gitu ya, itu ditentukan salah satunya apa? Ini lancar apa enggak nih wifi-nya. Kalau wifi-nya nggak lancar, nggak mau gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah pilihan juga. Dan mereka kemudian mulai mengadopsi tentang teknologi yang berbasis cloud. Jadi Bapak Ibu bayangkan, begitu kemudian kita sudah bicara berbasis cloud di tempat kerja, maka muncullah mulai ya preferensi-preferensi bekerja yang kemudian work from everywhere, karena sebenarnya datanya bisa kemudian diakses dimanapun mereka berada dan pekerjaan tetap kemudian bisa dilakukan. Memang di ASN itu baru kemudian mengemuka, akhirnya kemudian teruji ya pada beberapa pekerjaan, maksud saya itu adalah pada saat kemarin kita COVID, di beberapa pekerjaan bahkan dari sisi Kementerian Pan-RB ya, beberapa kementerian yang lain, bahkan kemarin Wali Kota Surabaya udah menyampaikan mulai akan benar-benar mempertimbangkan ada beberapa ASN di porsi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang akan kita berikan opsi untuk kemudian melakukan WFE, work from everywhere. Mereka boleh melakukan itu. Bekerjanya di mana aja, kita kasih keleluasaan. Yang penting target tercapai, tugas kemudian bisa dilaksanakan. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan itu, tetapi pada beberapa pekerjaan. Nah, kalau kemudian kita cerna di banyak organisasi dunia sudah melakukan hal itu karena itu efisien. Bapak Ibu bisa bayangkan salah satu klien kami di perbankan ya, karena kemudian sudah benar-benar berbasis teknologi gitu ya, banyak kantor cabang ditutup. Operasional satu kantor cabang aja tidak termasuk gaji pegawai itu bisa tembus sampai sekitar 100-an juta, belum termasuk gaji pegawai. Nah, kalau kemudian satu cabang itu ditutup, penghematannya berapa? Nah, itu menjadi sebuah hal yang baik juga ya, karena ternyata memang organisasi teknologi itu sudah memfasilitasi tentang hal ini. Nah, ini komunikasinya jadi menyentuh juga ke arah sana. Baik. Nah, untuk mengelola
pada Gen Y ini, maka berikan kepada mereka umpan balik yang konstruktif ya. Mereka penting, mereka suka diayomi, mereka suka untuk kemudian diberikan umpan balik. Mereka suka juga diberikan sebuah apresiasi. Mereka senang dengan transparansi tadi disampaikan juga ya, Mas Faisal tadi. Lalu kemudian kejujuran ya, baik dalam kehidupan pribadi maupun tempat kerja ya. Dan ini menarik bahwa mulai dari Gen Y ini ya, generasi milenial ini, mereka sudah berpikir bahwa orang itu jangan dihargai dari jumlah jam kerjanya, tapi adalah kualitas yang kemudian bisa dihasilkan dari pekerjaan ya. Kalau kemudian kita lihat di dalam WFA kan, work from everywhere gitu ya, kan kita nggak bisa lihat orang itu kerjanya kapan, kita nggak bisa lihat orang itu kerjanya beneran nggak seperti halnya kalau di kantor 8 to 4 gitu ya. Nah, itu apakah seperti itu gitu ya. Nah, tapi ternyata bagi mereka memang berpikiran adalah yang penting kan saya kerja, dan setiap kali Bapak Ibu pimpinan minta, saya laksanakan. Targetnya tercapai dan tetap berkualitas, bukan hanya tercapai asal apa adanya, enggak, tapi harus kemudian berkualitas juga gitu. Mereka adalah orang-orang yang multitasking. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan ruang gerak kepada mereka yang memang kapasitasnya besar nih. Ya kasih mereka beberapa tugas supaya energinya itu tersalurkan. Karena sebenarnya mereka kan orang-orang yang multitasking. Nah, ketika kemudian memberikan sebuah tugas, jangan lupa tadi ya, kasih filosofinya kenapa sih mereka dikasih tugas itu. Mereka akan punya kontribusi atau peran apa di situ. Dan maknanya bagi organisasi maupun sosial itu seperti apa. Kasih pada mereka ya. Lalu kemudian mereka juga generasi-generasi yang penting kita bisa jamin ya, kesejahteraannya itu dipikirin sama organisasi, maka mereka akan do the best ya. Karena mereka udah nggak mau terlalu banyak mikirin hal-hal yang sifatnya seperti itu. Mereka akan kemudian gimana ya caranya bisa kasih sesuatu yang berkualitas, gimana ya caranya saya itu akan memberikan impact yang besar. Tolong saya dipikirin, saya udah yang kemudian sudah jalan jauh untuk memberikan kualitas, memberikan sebuah dampak bagi lingkungan, kok saya nggak dipikirin. Nah, itu membuat mereka itu kecewa. Makanya pada orang-orang Gen Y ini butuh pemimpin-pemimpin yang benar-benar terbuka dan kemudian tidak, istilahnya kata itu, melenjani janji lah, istilahnya begitu. Karena bagi mereka itu sensitif banget gitu ya. Nah, baik, kemudian kita masuk kepada Gen Z ya. Gen Z generasi yang termuda di dunia, lahir dan besar di era digital, memiliki ketergantungan yang besar ya di smartphone gitu ya. Bahkan sempat sudah dilakukan penelitian bahwa ternyata Gen Z itu rata-rata kita bilang ya, nanti kan bergantung dari populasi dari penelitian, tapi pernah dilakukan itu rata-rata Gen Z itu akhirnya punya smartphone yang pertama kali yang benar-benar miliknya, bukan dipinjemi gitu ya. Kalau sekarang kan bayi-bayi udah dipinjemin, dibawain gitu, bukan seperti yang benar-benar miliknya. Itu rata-rata di usia range-nya sekitar 9 atau 10 tahun itu mereka sudah punya smartphone gitu ya, yang menjadi miliknya mereka, atau bahkan perangkat modern lainnya, misalnya iPad gitu ya, tab dan sebagainya gitu ya. Nah, mereka umumnya dikenal sebagai individu yang kreatif ya, inovatif, karena ini the technology inherent generation. Jadi teknologi itu udah menjadi bagian dari dirinya, susah dipisahkan gitu ya. Maka hidupnya kan selalu terkoneksi dengan Internet of Things gitu, dan teknologi ya. Mereka senang mengeksplorasi hal-hal baru, senang dengan hal-hal yang sifatnya praktis dan instan. Bapak Ibu, gambarannya begini. Kalau Bapak Ibu, saya yakin hari ini ya, ASN bahkan dan masyarakat pada umumnya itu pasti pegang tuh smartphone gitu ya. Cuman saya mau nanya secara jujur kepada kita nih, yang terutama mungkin di antara kita yang masih Gen X, apalagi baby boomers gitu ya, apalagi kemudian menyentuh kepada tradisionalis. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri-sendiri. Refleksi ya. Namanya kan smartphone, berarti itu sudah merupakan jenis klasifikasi handphone yang benar-benar pinter gitu. Pertanyaannya, kita pegang smartphone, apakah selama ini kita udah optimalkan kemampuan smartphone ini untuk membantu, memudahkan kehidupan kita sehari-hari? Ataukah selama ini kita hanya gunakan untuk WA, ya kan? Kita gunakan untuk cek email, ya kan? Hanya untuk googling, ya kan? Atau untuk kemudian telepon gitu ya. Apakah itu aja? Atau kemudian YouTube lah ya. Padahal sebenarnya ketika kita udah bisa bicara smartphone, sebenarnya penggunaannya bakalan lebih dari itu. Nah, itu bedanya ya, kita ya yang dari generasi X
baby boomers dan sebelumnya dibandingkan dengan Y, Z, atau bahkan nanti ke depan ini Alpha. Mereka itu ketika kemudian dipegangin handphone, itu mereka sudah langsung surfing, udah langsung cek ini handphonenya bisa digunakan gini nggak, digunakan gini nggak. Mereka nggak kepikiran, nih kalau handphonenya bakalan rusak gimana, nggak mikir mereka. Tapi kalau kita masih, aduh ini nanti kalau diutek-utek, nanti kalau rusak atau kemudian nanti jadi trouble gimana ya, gitu kan kita masih mikir. Tapi kalau mereka tadi ya, yang sudah benar-benar bahkan lahirnya sudah bonding dengan teknologi, mereka nggak takut dengan itu karena mereka udah istilahnya kata inherent ini generation ya, teknologi inherent gitu ya. Mereka ini orang-orang yang suka sekali dengan mengeksplorasi hal-hal baru, dicobain aja, urusan nanti gitu. Kalau kita kadang-kadang kan generasi X itu, Gen X masih skeptis ya, masih entar dulu deh, nanti kalau enggak. Nah itu masih ada pemikiran seperti itu. Tapi bagi mereka enggak. Bukankah memang mereka merasanya hidup itu untuk ya harus dinikmati. Hidup itu ya untuk mengeksplorasi. Sayang banget kalau hidup itu disia-siakan. Nah itulah Gen Z. Nah maka kemudian ketika kita bicara tentang preferensi komunikasi Gen Z, mereka adalah tipikal orang-orang yang menyukai transparansi dan membutuhkan feedback segera. Jadi kalau kemudian Gen Z ibarat kata membuat kesalahan, kasih feedback segera. Meskipun tidak di depan umum ya, tetap harus kemudian dipanggil, tapi kemudian jangan kemudian delay. Mereka nggak suka kalau kemudian misalnya let's say buat salahnya sekarang, baru dipanggilnya minggu depan atau bulan depan. Buat mereka kemarin ada, saya nggak diapa-apain. Ya saya pikir bener aja. Nah ini tipikal ini ya kita harus kemudian pahami gitu ya, supaya mereka juga merasa bahwa ketika diberikan feedback, oh ya saya langsung bisa relate gitu ya. Bagi mereka bisa langsung relate, oh ya salah saya di sini gitu ya. Dan mereka adalah karena tipikalnya inherent teknologi ya, mereka berpikirnya adalah ini tugas nggak pakai teknologi ini kenapa sih gitu ya, kenapa dibuat sulit sih, padahal ini sebenarnya gampang banget ini kemudian dikerjakannya. Nah ini perlu untuk kemudian kita juga melakukan penyamaan persepsi. Beberapa tugas atau beberapa case gitu kan memang akan lebih cepat kalau kemudian menggunakan IT, tapi ada alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika sebuah tugas atau pekerjaan tertentu ya, itu tidak semuanya kemudian harus dengan menggunakan teknologi. Itu harus kemudian dipahamkan, disamakan persepsinya. Karena bagi mereka harusnya banyak hal di sekitar kita yang akan lebih dimudahkan dan bahkan akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas kalau dilakukan dengan teknologi. Maka Bapak Ibu di dalam Gen Z ini jangan kaget kalau, dan jangan baper ya bagi Bapak Ibu kolega atau kemudian pimpinan ketika mereka sedikit-sedikit tempat kerjanya itu kemudian menggunakan video dan suara ya, alias TikTok ataukah live stream untuk di IG-nya atau bahkan YouTube hanya untuk sekedar ngomong sesuatu yang nyun sewu bagi kita itu nggak penting banget ya gitu ya, tapi bagi mereka ya itu untuk eksistensi saya gitu kan. Ini kondisinya memang demikian. Malah kalau kemudian kita udah tahu memang dia memang jago di situ, ayo kita rangkul mereka. Bukankah sekarang ini menjadi saat yang penting ya bagi organisasi terutama di ASN untuk sama-sama menunjukkan kinerjanya ya, supaya masyarakat tuh memahami, oh ada fasilitas ini toh yang dimiliki oleh BKPSDM, oh ada fasilitas ini toh yang dimiliki oleh, menjadi sebuah hal yang bisa berkolaborasi ya. Anak-anak zaman now gitu ya, Gen Z ini diajak mereka, kamu daripada bikin seperti itu, aku bantuin bikin ini kan lebih bermanfaat juga tuh untuk banyak orang, coba kamu pikirkan caranya. Nah diskusi gitu nanti. Nah itu rasanya akan lebih pas ya untuk mereka. Nah mereka punya sebuah preferensi juga ya berkenaan dengan teknologi ya di tempat kerjanya, dan lebih suka menggunakan perangkatnya mereka sendiri karena mereka bisa nyaman, karena mereka bisa kerjakan tuh di rumah, di mana kalau menggunakan perangkatnya kantor kan kadang-kadang harus tinggal di kantor. Nah itu nggak nyaman. Di beberapa organisasi apa yang diminta oleh Gen Z bisa dikasih, di beberapa organisasi nggak bisa. Karena bayangkan Bapak Ibu, data perusahaan dibawa ke rumah itu pada beberapa case tuh sensitif banget karena mengandung di sana ada confidentiality-nya, terutama misalnya berkaitan dengan bidding ya, tender dan sebagainya, itu
rasanya organisasi tentu nggak boleh. Bahkan pernah saya mengalami ya, keluar masuk dari organisasi itu laptop kami harus dibuka, dipastikan bahwa kami tidak bawa data apa-apa ketika keluar dari klien kami tersebut. Bayangkan, padahal itu laptopnya kami sendiri gitu ya. Kami masuk, laptopnya dibuka, kami keluar, laptopnya juga diperiksa. Nah, ini terjadi. Nah, Gen Z punya preferensi menggunakan gadgetnya sendiri, tapi memang harus dipahamkan ada beberapa kode etik atau kode profesional yang memang harus diikuti oleh mereka, aturan mainnya kalau mereka memang masuk pada dunia profesionalitas. Setiap organisasi kan punya rule of the game-nya sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Lalu ketika mengelola Gen Z, maka ini Gen Z sekali lagi menyukai sebuah hubungan yang kolaboratif, memberikan kesempatan orang untuk semuanya berkontribusi, terlibat secara langsung dan aktif. Mereka senang dengan organisasi-organisasi yang punya nilai, yang visi misinya itu kuat, jadi yang kemudian nggak gampang berubah, sekarang gini, besok gini, sekarang gini, besok gini. Mereka nggak ketemu. Termasuk juga pemimpin, mereka lebih suka pemimpin yang tegas, yang tahu kita mau kemana sih. Mereka akan kemudian support. Tapi kalau sekarang gini, aduh, nanti saya sudah jalan kayak gini, berubah lagi anginnya. Itu buat mereka itu akan stressful sekali. Nah, maka Gen Z itu menghargai pada organisasi-organisasi juga yang memberikan investasi untuk pengembangannya mereka. Nggak hanya mereka sih, tetapi kepada seluruh karyawan. Karena bagi mereka, ya inilah yang kemudian memfasilitasi para pegawai atau kemudian orang-orang anggota organisasi itu untuk memberikan kontribusi yang besar. Maka mereka senang akan berkembang pesat kalau di situ ada fasilitatornya, ada mungkin atasan senior yang berfungsi sebagai coach, sebagai mentor ya, atau mungkin didampingi oleh trainer ataukah dari internal maupun dari eksternal. Mereka senang dengan hal-hal seperti itu ya. Baik, nah Bapak Ibu, yang menarik ini sekali lagi tentu kita harus pahami ada 4 generasi semuanya di dalam organisasi tersebut. Saya nggak masukkan alfa karena alfa belum masuk ya, karena range usianya sekarang di usia-usia yang mungkin masih belasan tahun gitu ya. Maka ada persepsi biner antar generasi. Penggunaan komputer itu bisa jadi untuk rekreasi bagi sebagian orang, untuk ngegame. Jadi kalau bagi generasi yang lama, nyun sewu, komputer tuh untuk ngegame gitu. Tapi bagi anak generasi yang sekarang gitu ya, mereka dianggap sebagai, loh ini untuk kerja ini, saya itu kerja di sini itu. Gitu ya. Lalu kemudian ada sebuah hal-hal yang kemudian bersifat diskriminatif ya, eufemisme ya, pembicaraan itu yang belum terbukti tapi ternyata itu cukup memberikan sebuah hal yang sifatnya diskriminatif gitu. Kalian masih bocah, oh ya bapak udah tua gitu ya, kalian tuh pemalas main gadget aja gitu ya, iya bapak tapi bapak gaptek dan sebagainya. Nah ini muncul di antar generasi, itu muncul mengenai hal-hal ini ya. Lalu kemudian ada juga muncul mengenai kebutuhan terkait work-life balance gitu ya. Di beberapa generasi tadi kita udah lihat work-life balance itu penting. Kalau bagi generasi yang lain enggak, ya karena saya menggabungkan antara kesenangan dengan pekerjaan, ya hidup saya bekerja dan hidup saya juga senang gitu ya. Ini. Lalu ekspektasi kerja berkaitan dengan etika, penugasan, jam kerja ya, bagaimana caranya berkomunikasi, beban kerja, lembur dan sebagainya. Itu juga masih kemudian terjadi perbedaan tuh antara punya bias, masih muncul bias ya. Termasuk masalah retensi ya, promosi, rotasi, kompensasi itu juga masih muncul. Misalnya ini ternyata masih kita alami, ada persepsi biner terkait dengan masalah lintas generasi. Nah, hal-hal pembedanya juga jelas. Bagaimana kemudian memberikan feedback, gayanya, bahasa komunikasinya, motivasi, penghargaan, proses kerja, proses etika, pakaian, perawatan. Kami pernah Bapak Ibu dipanggil oleh salah satu BUMN besar. Kami diminta untuk memberikan sebuah pelatihan kepada para GM. Ini nggak main-main. Satu layer di bawahnya BOD atau Board of Director ya. GM itu kepala divisi ya kan. Bayangkan manajemen melihat para GM-nya itu tidak bisa menjadi role model bagi timnya. Kenapa? Iya, rambutnya tuh panjang. Kalau ke kantor tuh pakai jeans. Lalu pada saat ngomong tuh gayanya itu nggak seperti pemimpin. Nah, begitu. Intinya begitu, Bapak. Nah, ketika kemudian kami berdiskusi lebih lanjut, kami kemudian mencoba mencerna, menyelami. Nah, inilah terjadi persepsi yang
bias ya antar generasi ya. Kebetulan para GM-nya itu rata-rata GM-GM yang mungkin masih muda, di usia muda udah capek posisi tersebut gitu ya. Bagi mereka yang paling penting adalah kinerja, bisa bawa timnya capai target dan memberikan kontribusi bagi organisasi. Nah, kita bicara di level top level manajemennya, mereka adalah tipikal masih kemudian masuk pada baby boomer. Komisarisnya mungkin masih ada baby boomersnya juga gitu ya. Sehingga mereka melihat gak kayak gitu seharusnya jadi pemimpin. Nah, ini kan jadi harus saling harus saling kemudian menyamakan persepsi. Pada akhirnya yang paling tepat adalah merumuskan ya model kepemimpinan bagi organisasi yang disebut sebagai model kepemimpinan itu yang seperti apa, itu harus dirumuskan, termasuk berkaitan dengan masalah grooming kalau memang ternyata itu menjadi orientasi atau fokus dari organisasi. Seperti halnya Nyun Sewu, kalau di ASN ada beberapa banner yang menunjukkan ASN itu harus berpakaian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Groomingnya jadinya diatur supaya bisa menjadi norma bersama. Selama itu tidak diatur dengan baik, gitu, maksudnya secara sistemik, ya udah berarti kan kita orientasinya kepada target. Maka silakan kalau memang itu menjadi sebuah hal yang difokuskan bagi organisasi dan penting ya, seragam, lalu bagaimana memakainya dan sebagainya, ya ayo dirumuskan secara sistemik sehingga semuanya itu akan mengacu pada hal itu. Tapi kalau nggak salah dong kalau begitu setiap orang tuh menerjemahkan dengan cara yang penting saya gini aja masih sopan. Nah, sopannya versi siapa? Antar generasi aja punya versi sopannya gitu kan ya. Nah, oleh karena itu penting bagi organisasi juga oke, boleh menggunakan misalnya sneaker, tapi sneakernya warna hitam dan masih kelihatan jelas warnanya. Maksudnya kalau udah kelihatan kotor ataukah kemudian udah warnanya udah blur gitu, jangan dipakai misalnya begitu. Oke, boleh menggunakan pakaian tapi dikeluarkan, tapi tetap kemudian sopan. Nah, itu harus didefinisikan seperti apa. Sehingga semua orang punya persepsi yang sama. Karena kita bicara tidak dengan 1, 2, 3, 4 orang. Dalam organisasi bisa ribuan. Nah, itu kalau nggak diatur dengan model seperti itu, nah ini akan merepotkan organisasi. Akan bias ya. Tuh di situ.